minimal kan untuk membatasi pergaulan akhlak-akhlak mereka. Tentunya akan milih pendidikan yang bernuansa Islam. Saya orang tua itu mengharapkan minimal anaknya bisa ngaji loh katanya. Ya, benar sekali Bapak. Nah itu, benar sekali. Ini kok ceritanya yang dulu di sana ada 3 juz, ada 5 juz, ada 10 juz. Nah kan senang orang tua. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun bersama saya Mela Basyar dalam Ngopi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sahabat religi, saat ini telah hadir narasumber podcast kita, Bapak Nasron SAGMM, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak atas kehadirannya di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Ya. Bapak silakan memperkenalkan diri Pak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun Ya pun. perkenalkan, nama saya Nasron, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Sebelumnya, pertama saya jadi dari guru MIN. Guru MIN? Ya, MIN mana Bapak? Guru MIN 8. MIN 8 Bandar Lampung? Bandar Lampung. Kemudian pindah jadi guru MTS Negeri 2 Bandar Lampung. Ya, guru ya Pak? Ya. Yang basicnya guru ya? Ya, kemudian jadi Kepala MIN 6 Lampung Selatan. Lampung Selatan. Kemudian Kepala MIN 2 Lampung Selatan. MIN 2 Lampung Selatan. Kemudian Kepala MTS Negeri 2 Lampung Tengah. Di Lampung Tengah juga? Ya. Wow, udah kemana-mana ya Pak Dan ya? sekarang Kepala MTS Negeri 2 Bandar Lampung pulang kandang ya. Pulang kandang. Ya. Sudah berapa tahun Pak jadi Kepala Madrasah MTS 2 Bandar Lampung? Baru jalan 2 tahun ini. Jalan 2 tahun. Ya. Tentu sudah banyak prestasi dan program-program ya Pak yang dirancang, karena memang Bapak dari awal karirnya juga memang dari MTS 2, jadi sudah tahu Pak ya apa yang ingin dikembangkan. Betul. Baik Bapak, kita akan langsung saja Pak. Terkait dengan program-program unggulan yang ada di MTS 2 Bandar Lampung, apa saja Pak, bisa dijelaskan? Ya, kita jelaskan bahwa di MTS Negeri 2 Bandar Lampung itu ada 4 program. Ada 4 ya? Yang pertama yaitu program unggulan, yang kedua program khusus, yang ketiga program asrama, Unggulan, dan yang khusus, keempat asrama. program reguler. Reguler. Jadi masing-masing itu ada perbedaannya. Iya. Di kelas unggul itu kita mengunggulkan beberapa mata pelajaran. Iya. Ya, terutama pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Inggris, bahasa Arab Ya. diunggul ya Pak? Ya, karena harapan kita siswa kita itu keluar dari MTS Negeri 2 itu bisa berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. Menguasai bahasa. Ya, bahasa. Kemudian matematika. Matematika. Di samping mereka bisa berbahasa, bisa juga hitung juga bermatematika dan tahfizul Quran. Itu yang kita unggulkan di kelas Di unggulan. kelas unggul. Nah, di unggulnya itu dia berbeda jamnya. Artinya kalau di reguler itu jamnya itu kalau kayak matematika 4 jam, dia di 10 jam. 10 jam Dia- untuk matematika atau mata pelajaran lain juga? Khusus matematika? Ya, yang diunggulkan. Yang diunggulkan ya? Ya, kayak bahasa Inggris umpamanya 3 jam, dia 9 jam. 9 jam. Jadi 3 Bahasa- kali lipat ya? Ya, 3 kali lipatnya. Maka mereka juga pulangnya lebih akhir. Lebih akhir. Nah itu. Kemudian kalau di kelas khusus itu kan sudah dia peminatan siswa. Peminatan. Ya, artinya ada yang minat bahasa Inggris itu berada di kelas khusus A dia. Kemudian ada yang matematika di B dan ada juga yang IPA di C. Nah, di khusus itu yang kita unggulkan di bidang studinya yang diminatnya, kayak bahasa Inggris dan tahfizul Qur'annya. Bahasa Inggris tahfizul Quran. Iya. Kemudian kalau kelas asrama itu memang mereka tinggalnya di situ
Kemudian kalau malam mereka bisa ngaji tentang kitab kuning, diajarkan juga, sehingga dan tahfiznya dikencangkan juga. Tahfiznya juga ya, Pak. Gitu. Untuk kelas yang lain bagaimana, Pak? Kalau kelas yang lain memang tahfiz semuanya tahfiz kita ini kan. Kalau pelajaran yang lainnya sama dengan di sekolah-sekolah umum. Sama ya, Pak ya? Ya sama. Untuk regulernya ya? Regulernya. Dia ada tambahan? Pelajaran tambahan atau apa? Itu apa? Ya nggak ada, cuman dia ada ya ikut sesuai dengan kurikulumnya aja. Sesuai dengan kurikulum ya, Pak ya? Yang itu. Hanya tambahannya kita kalau di reguler itu ada juga mabitnya. Oh, ada mabit. Ya, karena kita kalau di unggul itu kan ada beberapa programnya mabit, kemudian talkshow, kemudian apa itu holakoh dan tilawah. Nah itu semua siswa holakoh dan tilawah itu semuanya. Nah itu kalau mabit ada juga, cuman kalau untuk unggul itu ada mabit luar juga. Mabit luar? Ya, itu seperti apa, Pak? Di suatu tempat kita kumpulkan, umpamanya di Bumi Keraton, di situ kita undang ustadznya. Nah, di situ mereka bagaimana untuk melihat dunia luar dan dunia kalau malam seperti apa. Tadabur alam ya, Pak ya? Tadabur alam itu. Tadabur alam. Ya. Ya, Pak. Begitu banyak program-program unggulan yang tentunya nanti dapat meningkatkan kualitas anak-anak didik itu tersendiri ya, Pak ya. Untuk PBDB, Pak, penerimaan siswa baru itu jalurnya apa saja, Pak, dan peminatnya seperti apa? Ya. Di PBDB kita jalur apa tuh prestasi dan tes. Prestasi itu meliputi akademik atau non akademik juga? Akademik. Khusus akademik. Jadi non akademik tidak masuk jalur itu ya, Pak masuk, ya? Iya. Prestasi akademiknya seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin biar siapa tahu anak-anak yang lulusan madrasah ibtidaiyah bisa berminat untuk melanjutkan, jadi mempersiapkan prestasi seperti apa? Prestasi akademik kita tahu bahwa kalau kita di madrasah ini kan yang sangat kita ini kan kayak KSM, O2SN, kemudian hafalannya, tahfiznya itu. Ya. Yang dari madrasah ibtidaiyah ya, Pak? Ya, dari madrasah dari umum juga sama. Dari umum juga? Ya. Banyak juga peminatnya dari umum? Iya, iya sangat banyak. Sangat banyak kalau ya, kita Pak? persentase ya banyak umum. Banyak umum? Peminatnya jadi bukan hanya dari madrasah ibtidaiyah ya, Pak? Bukan. Sekolah umum juga banyak berminat untuk masuk MTS 2? Nah itu yang ininya kok banyak dari umum. Apa itu, setelah Pak? Kita presentasikan banyak dari umum. Menurut Bapak, itu apa, Pak, yang menjadikan mereka berminat untuk melanjutkan ke sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung? Yang pertama mungkin orang tuanya kan, arahan dari orang tua bahwa untuk minimalkan untuk membatasi pergaulan akhlak-akhlak mereka, tentunya akan milih pendidikan yang bernuansa Islam, ya. Seperti di madrasah kita ini kan pulangnya jam 3. Kalau yang reguler. Kalau yang khusus jam 4 dan yang unggul jam 5. Jam 5 unggul. Jadi kan mereka, kalau orang tua khususnya mungkin tidak ragu ketika anaknya berangkat sekolah, nggak akan bisa keluar dari pagar. Iya. Nah itu. Karena full ya, Pak, kegiatannya full ya. Ya. Kemudian ketika anaknya dibawa melihat sekolahnya, ya mereka tertarik sendiri. Nah, fasilitas, sarana prasarana ya, Pak, lingkungannya sendiri ya. Dan lingkungannya terkesan mereka. Mereka terkesan. Ya, luas sekali Iya. katanya. Gitu. Mungkin di situ dan mungkin mendengar di MTS 2 itu banyak sekali kegiatan dan keunggulan-keunggulannya, sehingga bisa mencerita semua. Saya orang tua itu mengharapkan minimal anaknya bisa ngaji loh katanya. Ya, benar sekali, Bapak. Nah itu. Benar sekali. Ini kok ceritanya yang dulu di sana ada 3 juz, ada 5 juz, ada 10 juz. Nah kan senang orang tua. Mungkin ke situ juga arahnya. Ya, Pak, untuk pendaftar, Pak, tahun 2023 yang baru saja beberapa bulan yang lalu ya, itu ada berapa orang, Pak? Yang keterima berapa orang siswa? Yang kita terima itu 425. Dari berapa pendaftar? Dari 1.600 pendaftar. 1.600 pendaftar yang diterima sekitar 400-an pendaftar. Itu sudah ada kelas unggul di sana, reguler? Sudah semua. Sudah di sana semua.
Luar biasa ya Pak, peminatnya. Ya, Peminatnya dari Bandar Lampung atau banyak juga dari kabupaten kota? ya kita kan hampir berbatasan dengan selatan itu. Iya, Ya banyak dari Bandar Lampung dan selatan. dari selatan. Iya. Dari kabupaten lain? Banyak juga. Banyak juga. Ya, Bahkan mungkin sampai ke Lampung Barat, Waikanan, sampai pesisir. sampai pesisir, Mesuji. Iya. Peminatnya ya Pak ya? Betul, ya. Ya. Nah, rata-rata mereka di kelas boarding atau seperti apa Pak? Kalau yang daftar di boarding kita kasih pilihan, Iya. mau boarding atau dia mau ke unggul atau khusus. Nah itu pilihannya kan. Nah kalau dia masuk ke dia tentu kalau Jawa itu kadang-kadang kalau perempuan dia milih boarding. Boarding ya Pak? Nah itu. Nah kalau dia dari Jawa itu kita utamakan. Yang boarding. Ya. Apa Pak persyaratan untuk bisa bergabung di kelas boarding? Di kelas- Misalnya dia setelah melalui tes-tes yang telah ditetapkan ya, standar tesnya MTS 2. Tapi ketika dia ingin kelas boarding ada tes-tes lagi atau ada persyaratan lain? Ya, kalau tesnya sama, kemudian kita utamakan dia bisa ngaji dan ada beberapa hafalannya. Kemudian yang kita sangat teliti karena pengalaman kita, karena kita baru 2 tahun ini buka. Pertama itu karena pendaftarnya, karena orang baru tahu, hanya 30 orang yang kita ambil semua. Nah, dan berjalan dengan setahun itu, yang dekat-dekat itu pengen pulang terus. Nah, lama-kelamaan pengen pindah kelas. Pengen pindah kelas? Ya, sedangkan kita ketika masuk itu buat perjanjian kalau pindah kelas dia pindah sekolah. Ya. Nah, akhirnya sekarang ini tinggal 25 yang sudah kita pindahkan. Oh, pindah kelas atau pindah sekolah? Iya, kita komitmen dengan itu. Iya, komitmen di awal ya Pak, Iya, bahwa di awal. mereka sudah menyetujui di awal, tapi ketika berjalan mereka mungkin mengundurkan diri, itu Betul. konsekuensinya harus pindah sekolah ya. Pindah sekolah dia. Nah itu. Makanya untuk tahun berikutnya ini memang banyak pendaftarnya sampai 65 lebih. Sedangkan kita ngambil hanya 30 paling banyak. 30 itu putra-putri. Putri aja. Putri saja. Ya. Putra tidak ada Tidak boardingnya. ada. Oh, tidak ada. Kenapa Pak? Tidak ada putra, hanya fokus ke putri. Yang disiapkan cuman putri aja. Ya, atau memang Ya. sarana prasarananya belum memadai? Yang kalau putra MTS 1. Oh, jadi Berbagi. berbagi. Ya. Putra di MTS 1, Ya. putri di MTS 2. Ya. Tapi masih ada juga sebenarnya peminat untuk boarding putra ya di MTS 2. Kalau kita buka banyak. Banyak pasti. ya Pak ya, karena Pengen sekali orang. iya. Tapi itu udah komit ya, Iya. udah komit programnya bahwa sementara boardingnya khusus putri. Putri ya. Selain itu Pak, apalagi Pak, siswa-siswa yang 400 tadi, apalagi yang di kelas-kelas seperti apa? Kita semenjak kita ini kan karena kita banyak sekali akan dituntut untuk lomba KSM, Olimpiade, maka setiap awal semester itu kita adakan tes seluruh siswa untuk menjaring kelas Olimpiade. Maka kita sudah mulai tahun kemarin itu mulai bentuk kelas Olimpiade, dijaring dari kelas 7 dan 8. Kelas 7 dan 8. Ya, kita ambil 30 besar, habis 30 besar dites lagi 15. Nah, 15 itu dididik, dan untuk nanti mau lomba betul nanti jaring lagi tinggal 5 5 per bidang studinya. per bidang studi. Jadi Ya. 5, jadi ada beberapa bidang studi di 5 orang setiap bidang studi. 5. Nah, itulah yang akan diandalkan kalau ada event-event perlombaan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Apakah anak-anak yang akan mengikuti event-event atau anak-anak yang digadang-gadang bisa mengikuti perlombaan itu seluruhnya dari kelas unggul atau bahkan ada juga dari kelas-kelas lain? Nah, ada. Makanya kita tes mulai dari kelas reguler sampai kelas unggul. Merata jadi ya merata, Pak? tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Karena tidak menutup kemungkinan anak reguler itu banyak anak pintar juga. Potensi juga, berpotensi juga ya, Ya. Pak? Makanya kita tidak ada bedanya. Tidak ada beda ya untuk menyeleksi ya. Betul. Jadi yang tahu mungkin paham guru kelasnya ya Pak, bahwa Ya. anak ini punya kelebihan, punya kemampuan yang Betul. jika diasah akan terus berkembang. Iya. Oh, Kan dari hasil tes itu, tes menyeluruh ya. Nanti kita tanya dengan wali kelasnya, dengan guru bidang studinya, benar nggak anak ini? Ini hasil tesnya bagus. Iya. Oh ya bagus, tanya. Benar kan ada dukungannya.
Dicek and recheck lagi ya Iya, Pak ya. betul. Jangan hanya ketika dia kebetulan dia nilainya bagus ya. Iya. Tapi memang harus Kita cek dengan guru kita bidang cek studi. lagi di bidang Iya. studinya bahwa Iya. benar anak ini memang sesuai nilai yang dia dapat saat ini ya. Betul Iya. ya. Pak, bagaimana bisa mungkin dari tahun ke tahun ya Pak, Ya. peminat atau siswa yang ingin bergabung di MTS 2 Bandar Lampung itu naik Naik terus ya, naik terus. Itu bagaimana Pak mempertahankan citra sekolah sehingga bisa bagus baik di mata masyarakat sehingga orang tua ingin menyekolahkan anaknya di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Ya. Kita pakai sistem itu online, pendaftarnya online, kemudian tesnya CAT di sekolah. Nah, jadi yang bisa masuk ke ruangan itu hanya orang yang dipanggil saja nomornya, dan yang lain jauh di tempatnya, di luar pagar kedua. Termasuk orang tuanya kita sediakan taruh. Orang tua yang ngantar itu siapkan taruh. Jadi mereka asli yang 30 orang tuanya masuk tes. Jadi sekali masuk ruang tes itu berapa orang Pak? Ya 30 30 ya. 30 di dua tempat, pokoknya 30 60 sekali masuk. Sehari itu bisa berapa siswa yang tes? Kalau melihat peminatnya sampai 1.400 siswa. Ya itu sampai 3 kali set mereka, 3-4 kali set. Sehari selesai? Enggak mungkin 3 hari. 3 hari. Tiga hari Iya paling iya. enggak, Karena ya. banyak sekali ya Pak Ya, minatnya ya. Banyak. Ya paling sehari itu kan 200, 100 gitu 200, mereka. 100 ya. Ya. Pak, untuk penerapan teknologi di sekolah itu apa? Bagaimana guru siswa itu berkolaborasi mendukung bisa menerapkan teknologi hingga bisa mendongkrak gitu nilai citra sekolah gitu. Ya. Untuk teknologi kita memang sudah digital, pembelajaran secara digital. Sudah digital ya. Ya, tapi memang belum ada touch screen-nya. Ya. Kemudian perpustakaan juga sudah ke digital juga. Digital juga. Ya, perpustakaannya. Nah, kalau siswa itu kalau dia mempelajarannya menyangkut pelajaran yang harus pakai online, kita siapkan semua. Sekolah yang menyiapkan ya Pak? Ya, dimasukkan lab komputernya. Dimasukkan Ada lab labnya. komputer ya. Ya. Kemudian kalau memang nggak ada kegiatan yang sifatnya harus pakai online, ya HP mereka kita kumpul, gitu ya. Karena kita siapkan box mereka. Jadi anak-anak, terkait disiplin ini Pak. Ya, Anak-anak MTS 2 sendiri dilarang membawa HP ke sekolah? tidak dilarang Tidak dilarang? bawa HP di sekolah, tapi ketika bel masuk, anak kan baris di depan. Iya. Dan tidak boleh masuk kelas tanpa ada guru depan kelas itu. Jadi salah satu strategi kita untuk mendisiplinkan guru dan siswa itu kita HP harus serahkan dengan guru yang jam pertama dan dimasukkan box, nanti dikunci. Dikunci. Ya. Jadi kalau nggak ada gurunya ya sampai siang nggak ada yang akan masuk. Jadi ketahuan betul kalau memang kelas itu nggak ada gurunya, telat ketahuan. Gurunya yang ketahuan telat ya Pak ya? Ketahuan. Karena anaknya ya nggak masuk, nggak boleh masuk. Dikunci. Ya, bukan dikunci, tidak boleh masuk. Walaupun Tidak boleh. masuk harus keluar. Jadi itu cara salah satu mendisiplinkan Ya, ya. supaya guru nggak telat. Nggak Itu telat. disiplin buat gurunya juga ya Ya. Pak ya. Bukan hanya anak murid dituntut Betul. disiplin ya. Jadi kunci itu diserahkan di guru piket. Guru piket. Setelah pulang nanti guru piket keliling 5 menit mau pulang, keliling semuanya. Nyerahkan dan guru jam terakhir. Manfaatnya itu kan biasanya kan kalau nggak ada tanggung jawab itu, guru itu pulang keluar duluan tanpa belum sampai jam pelajaran selesai, Iya. dia udah pulang. Akhirnya kan nggak doa anak-anak. Iya. Nah, kalau kasih tugas itu kan dia buka gembok dulu baru menyerahkan satu-satu sampai jam Benar terakhir. sekali gitu. ya Pak ya. Jadi memang untuk meningkatkan disiplin pembelajaran ya baik siswa maupun guru itu memang sudah dirancang sedemikian rupa ya Pak Iya, ya, iya. agar ya sama-sama disiplin, Iya. bisa berjalan pelajaran juga bisa berjalan ya Pak ya, Betul. seperti apa yang diharapkan. Karena kalau kita pengalaman, kalau kita biarkan pegang HP, guru nyerangkan, mereka main belakang.
Nah itu. Tapi Jadi, dan manfaatnya kan mengistirahatkan saraf mereka selama Ya, 8 jam minimal kan. kenapa itu tidak dilarang sama sekali, Pak? Artinya dilarang. Kalau dilarang nggak boleh, karena untuk ini fasilitas mereka untuk Ya. Komunikasi ya, mungkin orang tua mungkin ya pesan online ya, Ya. misalnya jemputan Betul. atau ya. Jadi memang kita lebih bijak nggak berani ya, Pak. kita kalau melarangnya, Iya. takut ada protes, maka Benar. kita adakan box aja, gitu. Jadi aman. Jadi aman ya. Ya. Sejauh ini apa, Pak, prestasi siswa maupun dewan guru yang pernah ditorehkan Ya. di MTS 2 Bandar Lampung? Kita kalau bidang akademik, contohnya seperti KSM, kita baru mencapai tingkat provinsi kemarin itu, belum nyampe ke nasional. Iya. Ya, di zaman kita ini. Di zaman ini. Ya. Kemudian kalau kayak ngaji, kayak di tapi juga kita sudah tingkat provinsi juga. Tingkat Nah, provinsi. itu kan. Itu. Kemudian kalau olahraga kayak renang udah tingkat nasional, tingkat macam banyak sekali kalau ini ya. Sudah banyak ya. Ya, Untuk dewan guru sendiri, Pak? dewan guru kita rata-rata kita sekarang ini kan mereka sudah S2, yang Sudah belum terus ikut S2, ada yang S3 gitu kan. Kita dorong terus untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik kita. pendidik ya, yang Ya. pada akhirnya nanti juga akan meningkatkan kualitas output Ya, siswa itu sendiri ya, betul, Pak ya. ya. Pak, apa di MTS 2 ada kelas-kelas bimbingan belajar Ya. yang memang dikelola oleh pihak sekolah, dan jadi pulang sekolah siswa itu tidak mencari bimbingan belajar di tempat lain atau di luar, bisa di sekolah itu sendiri, Pak? Nah, kita kalau itu belum kita laksanakan, cuman kita yang adakan tadi kelas olimpiade tadi. Kelas olimpiade. Ya. Nah, itu kita adakan guru bimbingnya khusus, kadang-kadang kita ambil dari luar. Terkait program-program lain, Pak, apa saja yang memang saat ini masih dirintis atau sifatnya masih berupa imajinasi atau seperti apa yang akan segera diterapkan di MTS 2? Nah, kita tuh yang kita harus terapkan tuh sistem digital siswa kita sehingga bisa mengakses semua dengan Android mereka sendiri. Itu kita masih berusaha supaya ada itu. Termasuk podcast ini juga kita sudah angan-angankan juga, mau ada juga di MTS itu kan, untuk mengembangkan siswa kita biar bisa juga berkembang ya, Pak ya, di humas jurnalistik gitu. Untuk ekskul, Pak, ekskul apa saja yang menonjol, Pak? Ekskul kita ada beberapa ekskul, voli, kemudian futsal, kemudian juga ada taekwondo. Nah, taekwondo udah sering dia berangkat ke Jakarta untuk ikut perlombaan tanding. Kalau futsal memang sering antara sekolah mereka adakan lomba. Pak, terkait sarana dan prasarana apa yang masih dianggap kurang, Pak? Bahkan ingin ditingkatkan, ingin dikembangkan yang ada di MTS 2? Banyak kalau sarana. Terutama kita gedung itu kan gedung lama semua, Bu. Gedung lama? Iya. Gedung tahun 78-an itu, 87, 78 itu lama semua gedungnya. Kantor kepala juga sudah perlu diremajakan ya, Pak ya? Ya, kemudian apa tuh aula kayaknya nggak pas lagi ya, udah sekian banyaknya siswa, aula yang seperti sekarang ini itu masih aula di zaman kita tahun 2004-2005. Nah, terkait itu, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Sekarang waktunya apa ingin disampaikan, harapan Bapak, ucapan apa, ingin terima kasih atau harapan seperti apa? Coba saatnya Bapak jelaskan. Ya, kepada pendengar semuanya sampaikan bahwa atas kepercayaan terhadap MTS Negeri Lampung kami ucapkan terima kasih, dan semoga MTS Negeri Lampung ini semakin maju dengan adanya kerjasama. Artinya saling dukung baik dari wali murid atau dari pemerintah serta dari guru dan siswa, sehingga lulusan dari MTS Negeri Lampung bisa masuk ke sekolah-sekolah yang favorit itu. Kemudian
Kalau bisa ya kerjasama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang kurang di MTS Negeri 2 Lampung. Tentunya harapan itu bisa terjalin antara wali murid atau masyarakat dengan sekolah kita, dengan madrasah. Baik Bapak. Ya. Terima kasih Pak atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, NGUPI. Nama podcast kita NGUPI, Ngobrol Seru Penuh Inspirasi. Ya. Semoga MTS 2 Bandar Lampung semakin berjaya, maju, berdaya saing, dan syarat prestasi dan membanggakan Kementerian Agama Provinsi Lampung khususnya dan Provinsi Lampung umumnya. Ya. Terima kasih Bapak atas kebersamaannya. Ya, terima kasih Bu ya. Terus saksikan NGUPI, Ngobrol Seru Penuh Inspirasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya yang tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.